Chen Jingming, ayahmu sudah lumpuh. Kamu berani tidak berbakti? Kak, buka kedai mie untung. Kok nggak nafkahin ayah? Kakak, 13 tahun ikatan keluarga. Kamu tega sampai habis? Ikat keluarga? Utang 3 tahun lalu aja belum kubayar. Jing Hui, kamu putra satu-satunya keluarga Chen. Unit besar ini untukmu. Jin Yao, ini buat maharmu. Hao Yu masih kecil, unit ini buat dia cari istri nanti. Ayah memang pikirannya matang. Ayah, aku gimana? Kamu, Aku udah tahun lulus sekolah. Biayain Jing Hui selesai kuliah. Biayain Jin Yao lulus S1, 13 tahun. Waktu ibu meninggal, kaki ayah patah, cuma aku yang nanggung semua. balik-balik masa lalu. Kayaknya kamu udah berani ya? Berani naik ke kepala bapak buat ngajar-ngajar? Aku nggak balik masa lalu, aku cuma mau keadilan. Aku udah berkorban 13 tahun, aku nggak pantas dapat. Panggil aja. Enggak. Setengah unit pun enggak. Kenapa? Rumah bapak, mau kasih siapa ya kasih siapa. Enggak mau kasih kamu, sembahyun pun percuma. Kamu kan kakak, harus ngalah sama adik-adik. Kak, jangan gini dong. Udah gede gini, kok masih kayak waktu kecil? Enggak ngerti aturan? Bikin ayah marah lagi. Kita semua yang rugi. Aku nggak ngerti aturan. Waktu aku umur 18 keluar, angkat batu bata. Kamu di mana? Kamu di ruang kelas nikmati AC. Kak, cuma rumah kan? Nggak dapet ya udah. Kami semua ingat jasa kamu. Kalau ada apa-apa, siapa yang bakal larang kamu tinggal sehari? Paling-paling sewanya diskon setengah. Jing Yao, omonganmu bikin kakak sakit hati, tahu? Kakak ipar, aku lagi ngomong sama kakak. Aku biayain kamu kuliah 4 tahun, sekarang kamu bilang. Suruh aku bayar sewa ke kamu? Kak, kami tahu susahnya kamu besarin kami. Tapi kan kamu kakak, kakak laki-laki adalah bapak kedua. Apa katamu? Dulu mau sendiri nanggung keluarga, sekarang dikeluarin lagi. Minta balas budi, ujung-ujungnya cuma pengen rumah kan? Kak, kalau terus-terusan ribut gini, jangan salahin aku, nggak mau anggap kamu kakak lagi. Ayah, semuanya, kami nggak mau apa-apa lagi. Jingming, kita pergi. Mau pergi? Ini semua hasil kerjaku. Kalau keluar, jangan harap kembali. Jangan cuma bicara soal rumah hari ini, ke depannya. Setetes ludah pun jangan harap dapat. Ayah, hasil ayah. Ibu meninggal saat aku 13. Umur 18 sudah pergi kerja. Waktu kaki ayah patah. 3 tahun terbaring. Siapa yang rawat ayah? Kami hari ini tidak mau rumah, nanti juga tidak mau apa-apa lagi. Mulai sekarang, kita putus hubungan, habis sudah. Berani-beraninya kau. Orang luar berani bicara seperti ini padaku. Suan, Buat sebuah rumah sampai begini keadaannya, tidak tahu malu. Pergi sana. Jangan halangi keluarga Chen jadi kaya raya. Sial, tersandung jatuh, apa sih yang besar-besar amat? Pura-pura sakit? Sudahlah. Kasih mereka 200.000, makan enak saja sudah. kalian ini masih manusia apa bukan? Kakak, tadi kan juga dengar, rumah itu punya ayah. Minta uang ke ibu, bukan aku. 200? Mimpi di siang bolong. Tidak ada sepeser pun. Chen Jing Yao, kakak ipar perempuanmu terbaring di tanah. Kau malah main HP? Kakak ipar bukan boneka, dia sendiri jatuh. Kau, Bu, ayah sudah selesai bagi-bagi rumah? Kapan kita makan? Restoran sudah dipesan, jangan ganggu acaraku. 2 orang ini merengek, malu-maluin. Kakak ipar, bangunlah. Lantai dingin. Gak dapat rumah, tidak perlu juga pura-pura kasihan. Memalukan sekali. Sudah selesai dibagi. Setiap orang di keluarga kita dapat bagian. Sekarang langsung pergi makan merayakan. Ayo, keluarga berkumpul dengan baik. Cepat, tempatnya tidak menunggu. Jangan nongkrong di sini. Cuma bawa sial. Jingming, jangan pikirkan lagi hal-hal menyedihkan di masa lalu. Semua sudah berlalu. maaf tadi melamun, aku belum sepenuhnya sadar. Teleponmu sudah berdering lama, kamu malah tidak dengar. Pagi tadi susah payah baru bisa mengusir keluarga besar itu. Sekarang siapa lagi yang datang? Entahlah, telepon toko belakangan ini tidak pernah berhenti berdering. Kemungkinan besar masih soal urusan ribut keluarga itu. Ini adik bungsu. Kak, tolong jangan ditutup teleponnya. Ayah sakit parah. Rumah sakit keluarkan pemberitahuan kritis. Dia cuma mau ketemu kamu lagi. Siang tadi baru ribut di warung mie, sekarang sudah pura-pura kasihan. Aku sudah bosan dengan permainan kalian. Kak, itu cuma. Ibuku terlalu panik sampai salah bicara. Ayah benar-benar menyesal. Dia tahu dulu. Membagi rumah itu tidak adil padamu. Menyesal?
Kalimat barang Bapak, mau dikasih ke siapa yang terserah Bapak itu. Kuingat selama 3 tahun penuh. Tidak pernah lupa sedetik pun. Kak, aku tahu kamu dirugikan, tapi dia kan ayah kandung kita. Kakak sulung tega biarkan dia tak ada yang urus? Adik, aku berhenti sekolah umur 18 tahun. Untuk biaya kamu gaji Jinghui. Sekolah selama 13 tahun. Suan ngurus seluruh keluarga. Tanpa mengeluh. Pantaskah kalian perlakukan kakakmu begini? Kak, aku minta maaf. Dulu aku belum mengerti. Anggap saja demi pertalian saudara, pulanglah menjenguk ayah. Sejak saat hubungan kita putus total. Aku sudah tidak punya keluarga dari keluarga Chen lagi. Jangan marah. Amarahmu begitu besar. Jing Yao menelepon, mau aku pulang merawat ayah. Kamu yang kepala rumah tangga. Aku ikut keputusanmu. Tapi jangan sampai kamu sendiri yang tekan. Aku berhenti sekolah umur 18, membiayai mereka sekolah 13 tahun. Ikut aku urus keluarga, tak pernah bahagia sehari pun. 3 tahun lalu kamu didorong dan dihina di depan umum. Tidak satu pun dari mereka yang membelamu. Hutang kekeluargaan ini, sudah lama aku lunasi. Aku tak takut susah. Cuma takut kamu terus menyiksa diri. Mulai sekarang aku hanya hidup untukmu dan yang 11. Tidak ada yang boleh mengganggu keluarga kita lagi. Setelah warung ini laku, kita cari kakak ipar Su Zhenbin. Benar-benar pergi dari sini, mulai hidup baru. Oke, sebentar lagi pelanggan datang. Ayo kita sibuk. Kak, aku lihat dari seberang tadi. Bisa juga ya. Warung mie Miu ramai sekali, pasti untung besar kan? Kalau ada urusan, langsung hilang. Ah, urusan apa sih? Aku sengaja muter lewat sini pulang kerja. Makanan kantin kantor sampah banget, nggak bisa dimakan. Mampir minta mie daging sapi. Kakak jangan pelit dong. Warung mie bukan tempat numpang duduk. Kak, jangan kayak orang asing. Kita kan saudara kandung. Ngapain dibedain orang sibuk atau enggak? Jujur aja. Omzet warungmu lebih enak dari gajiku. Jelas lebih enak. Aku meski kerja di kantor jadi manajer, kedengarannya mentereng. Tapi di dunia kerja, biaya pergaulan dan silaturahmi gede banget. Uang di tangan nggak pernah bisa ditabung. Dari kecil kamu pinter, ranking 1 terus. SD ranking 1, SMP ranking 2, UN ranking atas. Semua itu berkat uangku. Aku bayar sekolah, kamu dapat beasiswa. Tetap aja minta uang saku 2.000 per bulan dariku. Waktu kecil malah tipu-tipu uang jajan Suan terus. Aku habiskan tabungan 13 tahun buat bikin kamu sukses. Bukan buat kamu balik jadi lintas darat. Oke, urusan lama nggak usah diungkit-ungkit. Ayah lumpuh terus dirancang, biaya rumah sakit makin gede. Kita gantian jaga, udah nggak kuat lagi. Di dapur warungmu ada ruang kosong kecil, cukup buat tinggal. Aku udah bicara sama ibu, mau minta kamu bawa ayah. Tinggal di warung. Kamu jaga dari dekat aja. Nggak mungkin. Aku nggak akan terima. Kakak kan anak sulung, nggak tega lihat ayah nggak ada yang urus kan? Aku kerja kantoran tiap hari. Waktu fleksibel, rawat orang sakit lebih mudah. Jaganya pasti lebih gampang. Waktu bagi-bagi rumah dulu, kalian ambil semua harta keluarga. Tanggung jawab urus orang tua bukan urusanku. Boleh bawa ayah, tapi biaya rumah sakit tanggung sendiri. Kamu harus bayar sebagian. Dulu dapat 3 rumah, kalian habiskan semua. Yang ambil rumah, yang urus ayah. Kenapa sekarang malah cari aku? Urusan lama udah lewat, nggak usah terus-terusan diungkit. Aku nggak dapat sepeser pun harta keluarga Chen. Biaya rumah sakit, aku nggak bayar. Sekarang pergi dari sini. Kamu maksa ya? Oke, aku udah siapin hadiah spesial buat warung mie Miu. Besok pagi. Tunggu aja reputasimu hancur dan usaha MU bangkrut total. Minggir semua. Bos, lo keluar sini. Bapak gue, makan mie sapi, pulang muntah diare. Sakit parah, gak bisa berdiri. Lo jualan apa? Ayo semua lihat. Bos ini bukan cuma mienya kotor, tapi juga anak durhaka beneran. Bapak kandungnya lumpuh di rumah sakit, gak ada yang jagain. Dia malah sembunyi di sini buka warung, cari untung haram. Orang kayak gini bisnisnya bisa dipercaya. Jangan makan di warung ini. Nanti sakit, gak ada yang tanggung jawab. Bosnya aja tega ninggalin bapaknya sendiri. Dasar anak kurang ajar. Bahan-bahan di warung kami aman. Tiap hari beli yang segar. Dapur kami dipantau kamera 24 jam. Mustahil banget. Ada masalah sama bahannya. Aduh sakit banget. Gue bakal ngelung di sini. Biar semua orang lihat wajah asli bos brengsek ini. Tolong semua tenang dulu. Jangan asal nuduh tanpa bukti. Kalau memang kami yang salah, gue langsung antar. Bapak ke rumah sakit resmi buat periksa lengkap. Semua biaya pengobatan, cek lab, sama nutrisi, gue tanggung semuanya. Gak bakal kurang sepeser pun. Kalau dia mau laporkan ke dinas kesehatan. Di warung gue ada rekaman kamera lengkap tanpa sudut mati. Setiap proses ada catatannya. Masalahnya dari kami atau bukan. Bisa langsung ketahuan. Gue gak bakal ngeles. Jangan gegabah. Jangan telepon polisi. Gue adiknya, Chen Jinghui. Kakak gue emang keras kepala, kurang bisa ngomong. Ada masalah apa, bilang ke gue aja. Gue yang urusin. Ini salah kami kurang jaga baik-baik. Ini uangnya, Bapak tolong dibawa periksa. Tolong jangan dimasukin ke hati omongan kakak gue. Dia lagi stres aja mikirnya nyempit. Bapak lumpuh, keluarga kacau. Kakak gue lagi gak waras, tolong jangan difoto-foto lagi. Jangan hancurin satu-satunya harapan hidup dia. Wah, adiknya ini terlalu dewasa.
Kakaknya malah kalah pinter sama adiknya. Dingin banget hatinya. Kali ini kalian beruntung, kalau ada lagi kesempatan berikutnya. Lihat saja aku hancurkan toko kalian. Kak, jangan tidak tahu terima kasih. Aku bantu, jangan kurang ajar. Adik laki-lakinya ini benar-benar baik. Anak durhaka, ayah sendiri tak diurus. Tak akan datang lagi, masalah bahan. Konflik keluarga, bisnis tak berarti. Jangan bantu, toko sendiri, sudah gelap. Kamu pulang dulu istirahat. Tidak apa-apa, aku temani kamu membersihkannya, sebentar lagi selesai. Dengar kata, pulanglah, jangan sedih lagi karena hal-hal seperti ini. Kalau begitu kamu bereskan cepat-cepat dan pulang lebih awal ya. Jangan khawatir, Nian 11 masih menunggu di rumah. Cepat pergi sana. Kakak belum tidur? Katakan saja apa maumu. Sebenarnya tidak ada hal besar, cuma dengar-dengar. Kakak kedua malam ini mampir ke tempatmu. Kak, kamu juga sih? Kedai mie susah, lawan kakak kedua? Ayah sudah dirawat 2 hari, besok suruh kakak ipar datang ke sini. Dulu setiap ayah sakit, dialah yang paling telaten merawatnya. Telaten? Dulu dia ditendang ayah sampai pendarahan dalam. Kamu sibuk main HP, tertawa terbahak-bahak. Waktu itu kenapa kamu tidak bilang dia telaten? Kak, sudah 3 tahun berlalu, kenapa kamu masih membuka luka lama? Waktu itu aku masih kecil, belum mengerti. Lagi pula, dulu kamu sendiri. Putus sekolah, tak ada paksaan. Catatan hutang, tak capek? Aku demi kebaikanmu, kedaimu diganggu. Tak menyerah, tak ada jalan mundur. Untuk merawat ayah, kita masih bisa berdiskusi dengan baik. Kakak, kamu renungkan sendiri deh. Jingming, udah hampir jam 2. Kamu tidur dulu aja. Hadiah besar yang dia bilang itu apa sih sebenarnya? Apapun itu. Aku gak bakal mundur lagi. 13 tahun. Kok dia bisa berubah jadi kayak gini? Bukan berubah. Dari dulu emang dia orangnya kayak gitu. Cuma dulu aku yang buta, gak mau lihat. Pak Chen, selamat siang. Kami terima laporan real name. Soal bahan kadaluarsa di warung mie Anda. Sama masalah kebersihan. Besok pagi kami perlu inspeksi langsung. Bisa jam berapa? Jam 9 pagi. Oke, saya tunggu. Nah, ini dia hadiah besarnya. Iya, dia pengen aku hancur, nama jelek. Bisnis bangkrut. Terus kita gimana? Siapin semua, laporan pembelian, tes bahan harian. Rekaman CCTV dapur, terus yang di depan toko itu. Yang ngerekam Chen Jinghui. Aku ambil mapnya. Pak Chen, berdasarkan laporan, kami perlu periksa dapur dan catatan pembelian Anda. Silakan. Semua dokumen ada di sini. CCTV dapur 24 jam, gak ada blind spot. Rekaman seminggu terakhir sudah saya siapkan. Wah, catatannya rapi banget, kayak franchise. Usaha kecil, harus lebih jaga nama baik. Tidak ada masalah. Semua sesuai aturan. Gak ada pelanggan. Pak Chen, laporan ini ternyata tidak benar. Kami akan arsipkan di sistem. Tidak akan mempengaruhi operasional usaha Anda. Terima kasih atas kerjanya. Tapi saya mau tanya. Bisa kasih tahu nama pelapornya? Sesuai aturan, tidak bisa bocorkan info pribadi. Tapi bisa saya kasih tahu, ini laporan anonim, tapi dilengkapi dengan foto-foto bukti yang sangat detail. Foto? Boleh saya lihat sebentar foto-fotonya? Ini bukan dapur belakang saya.
Apa? Lihat warna ubin lantainya beda. Kompor saya stainless steel, di foto itu kompor besi. Ini jelas-jelas bukan toko saya. Laporan palsu dengan bukti palsu. Ini bukan masalah sepele lagi. Pak Chen, simpan buktinya untuk tindak lanjut. Sudah saya persiapkan. Malam ini mau begadang lagi ya? Gak bisa tidur. Pikiran terus melayang ke kejadian 3 tahun lalu. Jingming, toko kita jual aja. Langsung pergi dari sini. Gak usah berantem sama mereka. Kamu takut? Bukan aku yang takut. Aku cuma kasihan sama kamu. 3 tahun ini kamu sering mimpi buruk, teriak-teriak dalam tidur. Buat apa nyiksa diri sampai segini? Berharga gak sih? Suwan. Kamu tahu malam pembagian warisan itu? Kamu terbaring di rumah sakit. Aku jongkok di lorong mikirin apa? Aku mikir, kalau dulu aku gak putus sekolah. Gak jadi kuda beban keluarga Chen. Apa kamu gak perlu ikut aku, nanggung penderitaan kayak gini? Aku istrimu. Kamu ngomong gitu sama aja nyalahin aku. Bukan nyalahin kamu. Aku benci diri sendiri yang terlalu pengecut. 3 tahun lalu mereka dorong kamu sampai jatuh. Aku malah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang gimana? Aku akan hitung semua utang ini sampai tuntas. Sudah 13 tahun berkorban, tapi gak pantas punya rumah? Gak pantas ya? Nggak dapat apa-apa, sama sekali nggak. Aku gak mau pergi lagi. Gak cuma gak pergi, aku juga mau semua orang tahu. Chen Shouyi punya anak, Chen Jinghui. Sama Chen Jingyao dan Liu Meilan. Sebenarnya orang macam apa sih mereka ini? Udah mantap keputusannya? Utang 13 tahun ini. Drama 30 tahun ini, udah cukup. Oke kalau gitu. Aku bantu kamu. Halo, Dr. Lee. Saya Chen Jingming. Kemarin kita sudah janjian lewat telepon. Bapak tua itu? Iya, dia pernah ke sini. Datanya kemarin dulu pagi, ngeluh sakit perut habis makan mie. Sudah saya periksa, detak jantung dan tekanan darahnya normal semua. Nggak ada tanda-tanda muntah atau diare. Suara peristaltik ususnya juga normal. Obat apa yang dokter berikan? Dia nggak mau periksa lab, cuma minta obat diare. Saya nggak bisa nahan dia, akhirnya kasih saja Montmorillonite. Jujur aja, di ruang periksa dia malah lebih segar dari saya. Dr. Lee, apa ini orangnya? Iya, dia. Saya ingat betul tahi lalat di alisnya ini. Kalau yang ini? Wah, ini kan orang yang sama. Tunggu, orang lain di foto ini, mukanya kok familiar ya? Dia ibu tiriku. Waktu itu yang paling ribut di depan pintu dia. Dia tuh yang paling keras teriak-teriaknya. Nak, saya mau kasih saran nih. Ini udah bukan sekadar masalah biasa lagi. Masalahnya ada di dalam keluarga kalian sendiri. Kalau mau benar-benar selesai, cuma modal catatan medis saya ini. Gak bakal cukup. Saya tahu. Makanya saya butuh kesaksian lain. Ini beberapa pedagang dari sekitar pasar. Hari itu ada yang lihat langsung bapak tua itu terima uang. Kamu kan kenal dia? Bisa tolong tunjukin alamatnya nggak? Rumahnya di mana? Kamu kelihatannya orang baik-baik, Dek. Tapi orang baik-baik kalau sudah terdesak, bisa juga melawan. Betul kata Anda. Terima kasih. Hari ini sial, besok main lagi buat balik modal. Kak, kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya. Kenapa kamu di sini? Main kartu. Kak, kamu juga tahu, aku nggak ada hobi lain. Hobi ini doang MU. Sebulan habis berapa? Kakak nanya-nanya buat apa? Emakku aja nggak ngurusin. Kemarin lusa ada yang bikin rusuh di tokoku. Orang tua, rambut putih. Ada tahi lalat di belakang telinga. Aku udah cek rekaman dan tanya-tanya orang. Dia marga apa? Kamu tahu? Aku mana tahu? Aku cuma main kartu ke sini. Kamu nggak tahu? Terus foto ini gimana? Waktu hitung duit, kamu hitungnya serius banget. Kak, ini bukan urusanku. Itu kakak kedua yang suruh aku pergi. Dia bilang cuma bantuin, nakut-nakutin kamu dikit, nggak bakal parah. Suruh orang tua pura-pura sakit, hujat aku jual mie beracun. Rekam video, hujat aku anak durhaka. Itu nakut-nakutin? Kak, kasihani aku. Aku beneran cuma bantuin doang. 2.000 itu aku kembalikan. 2000?
3 rumah warisan, aku nggak dapat sepeser pun. Kamu kembalikan 2.000 itu, terus urusannya selesai gitu aja. Kak, aku mau jadi saksi. Itu kakak kedua yang atur. Orangnya juga dia yang cari. Liu Meilan juga tahu. Jangan laporin. Aku punya utang judi, catatan polisi lagi, tamat riwayatku. Kamu nggak usah jadi saksi. Tapi kamu harus bantu aku lakukan hal lain. Kamu yang harus melaporkan. Dia ngomong apaan sih? Coba beberapa kali lagi. Mana ada yang nggak mau kompromi? Dia pikir sembunyi di kerumunan orang. Kita nggak bisa kan dia? Dia bahkan bayar Liu Haoyu buat ikut-ikutan bikin onar. Tapi untungnya gara-gara ini, aku bisa dapat senjata yang lebih besar buat menjebak dia. Ini yang Liu Haoyu kirim ke kamu. Kebetulan ketemu dia lagi mau main kartu. Aku nggak tanya apa-apa. Dia udah ngomong sendiri semua. Udah cukup. Aku mau keluar dulu. Adikku, Chen Jinghui. Karena aku nggak mau keluarin duit buat biaya hidup ayah. Berkali-kali sengaja ganggu bisnis aku. Lapor palsu, palsuin bukti, fitnah. 3 rekaman CCTV ini adalah bukti pertama. Sama ini. Aku cari jasa spammer di internet. Suruh mereka teleponin toko kakak selama 2 hari. Kalau nggak angkat juga percuma. Mana ada yang nggak mau kompromi? Rekaman ini kamu dapat dari mana? Di luar kamar rumah sakit. Waktu itu aku jenguk ayah. Nggak sengaja dengar. Ada bukti lain? Ini percakapan dia sama adik tirinya, Liu Haoyu. Takut apa? Nanti kalau aku udah naik jabatan di departemen. Pak Chen, berkas Bapak sudah saya daftarkan. Akan konfirmasi ke adik Bapak. Semua bisa dituntut pertanggungjawaban. Aku nggak buru-buru mau tuntut. Aku cuma mau dia tahu, orang baik-baik. Nggak selamanya bisa dijalimi. Bukti-bukti ini. Sejak kapan kau simpan sebanyak ini? Mulai 3 tahun lalu, hari itu di koridor rumah sakit. Setelah operasi, aku rekam percakapan pertamamu. Kau tanggung sendiri selama 3 tahun? Bukan menanggung, tapi menunggu kesempatan. Sekarang kesempatannya datang. Kau sudah mantap? Kalau email ini dikirim, dia benar-benar hancur. Dia bikin aku jatuh dan hina. Dia pikir aku nggak bakal hancur? Chen Jinghui, harap segera ke kantor, departemen butuh koordinasi investigasi. Laporannya anonim, tapi buktinya lengkap. Kami perlu penjelasan langsung darimu. Chen Jingming. Bu. Cepat urus buku tabungan ayah itu. Lalu temui kakak bilang ayah udah sekarat, suruh dia pulang. Kalau dia nggak mau, kau berlutut aja. Kakak, ayahmu udah begini parahnya. Lumpuh di kursi roda, ngomong aja nggak jelas, kok bisa tega? Nggak peduli? Gimana sih? Anak nggak peduli, ayah lumpuh? Zaman sekarang emang ada-ada aja orangnya. Kau kan yang jagain ayahku? Ngapain bawa ke sini? Kakak, akhirnya kau keluar juga. Ayahmu udah lumpuh begini. Tagihan rumah sakit numpuk 50 juta. Aku sendirian nggak sanggup jagain. Warung Miu Miu sehari bisa untung jutaan. Masa nggak mau keluar duit sama sekali? Lepasin. Hari ini kau nggak kasih duit, aku bakal jagain ayahmu di sini. Biar semua orang tahu kau anak durhaka. Liu Meilan, 3 tahun lalu waktu bagi warisan. 3 rumah diberikan ke Chen Jinghui. Chen Jingyao, anakmu Liu Haoyu. Semua setuju, yang dapat rumah urus orang tua. Aku, Chen Jingming, nggak dapat sepeser pun. Suan malah ditendang ayah sampai masuk rumah sakit. Sekarang suruh aku keluar duit. 3 rumah udah dikasih ke orang lain. Terus nenek tua ini ngapain ribut? Lau Chen, bilang sama anakmu. Suruh dia kasih sedikit duit buat jaminan hari tua. Ayah. Ayah bilang anak sulung paling jujur tapi pengecut. Hari ini, anak ayah gak pengecut lagi. Anak sulung jujur tapi pengecut, kalian tinggalkan aku. Depan toko mie tempat dia berdagang.
Sekeras apapun dia gak berani usir aku. Itu kata ayah. Buang. Omong kosong macam apa itu? Udah, jangan syuting. Jangan syuting lagi. Pergi sana. Jangan bikin malu lagi di depan tokoku. Liu Melan mau kabur bawa uang. Dia siapin dua rencana sekaligus. Kalau Chen Jinghui jatuh, dia langsung ambil buku tabungan dan kabur. Kalau Chen Jinghui gak jatuh, dia lanjut main sandiwara. Jadi istri baik-baik. Mau gak bilang ke ayah? Percuma. Hidupnya emang dia percaya. Yaitu mulut manis Liu Melan itu. Tapi aku bisa bantu, nambahin bensin. Buat Liu Melan. Chen Jingming, kamu mau apa sebenarnya? Bukannya kamu bilang mau bikin aku hancur berkeping-keping? Aku cuma balas budi, ikutin caramu. Promosi internal di perusahaan, aku berjuang 3 tahun. Tinggal 1 langkah, pemeriksaan latar belakang. Lalu kamu kirim laporan rahasia. Langsung batalin hak promosiku. Atasan bilang harus. Nilai lagi karakter aku. Karakter kamu? Apa masih perlu aku jelek-jelekin? Kakak, kita kan saudara. Kenapa tega ngerusak aku? Takut apa? Begitu aku jadi kepala departemen dengan lancar. Kakak gak mau kasih uang buat keluarga. Aku bakal pakai koneksi manajemen yang aku punya. Buat bikin susah toko kakak di mana-mana. Kamu dapat rekaman ini dari mana? Biaya pengobatan ayah ditunda-tunda. Kakak kan baik hati. Pasti dia yang akhirnya tanggung. Masih banyak lagi kejahatan kamu. Bikin sales pamer buat gagalin bisnis dia. Itu emang biasa. Setiap perbuatan kotor yang kamu lakuin, aku punya rekamannya di sini. Kakak, aku salah. Aku ngaku aku salah. Tapi aku juga terpaksa. Biaya pengobatan ayah bikin aku sesak napas. Kamu bisa. Posisi manajemenmu gajinya lebih gede dari aku. Kamu cuma gak mau keluarin buat ayah. Terus kamu mau gimana? Harus lihat aku mati dulu, baru kamu senang. Dia sekarang keras kepala, gak bisa dirayu atau diancam. Pak, coba kamu yang telepon dia. Kamu kan bapaknya sendiri. Kalau kamu yang minta, mana mungkin dia berani nolak? Telepon aja. Kamu mau begadang lagi? Chen Jinghui suruh bapak telepon aku. Dia pikir kalau bapak yang minta, aku pasti luluh. Terus kamu angkat? Gak usah angkat. Aku berdiri di luar kamar, dengerin dia ngajarin bapak ngomong. Bilang aja kamu kangen, bilang kamu nyesal dulu bagi-bagi rumah. Bilang kamu udah sadar, pokoknya habis ngomong gitu, langsung minta dia bayarin biaya rumah sakit. Bahkan permintaan maafnya aja palsu. Dari awal sampai akhir semuanya tipuan. 13 tahun lalu, saat ayah lumpuh, dia suruh aku berhenti sekolah dan kerja. Tangisannya waktu itu juga palsu. 3 tahun lalu waktu bagi warisan. Ancaman putus hubungan juga cuma sandiwara. Sekarang bilang nyesal, mau aku pulang? Masih bohong lagi. Suan, kamu benar. Ketulusan hati seseorang, gak ditentukan oleh darah. Halo. Nak, bapak kangen sama kamu. Dulu bapak salah, seharusnya rumahnya dibagi. Pulanglah. Bapak udah sadar. Kamu kan anak sulung, bapak paling sayang sama kamu. Pak, setiap kata yang barusan kamu ucapin. Saya jadi sama Jinghui. Di dalam kamar tadi. Aku semalam berdiri di luar pintu. Semuanya aku rekam. Kakak, telepon dari bapak sendiri berani kamu bantah? Bapakku? Dia aja gak pernah anggap aku anaknya. Kartu akses juga mengganggu gue. Pak Wang. Mama Jinghui dengar perusahaanmu mau menyelidikimu. Jangan sampai kami kena imbas. Cepat jelaskan.
Itu urusanmu sendiri, jangan libatkan mamamu. Gue nggak akan libatkan lo. Pas demo, lo yang paling semangat dorong kursi roda. Sekarang bilang nggak ada hubungannya? Apakah Bapak Chen Jinghui ada di sini? Kami dari Pusat Mediasi Konflik Komunitas. Perlu mengonfirmasi beberapa hal dengan Anda. Bapak Chen, ada laporan Anda mengganggu pedagang. Kami sudah cari Anda beberapa kali tapi tidak ketemu. Hari ini kami datang untuk klarifikasi. Siapa yang bilang? Kapan gue pernah ganggu pedagang? Pelapor adalah Bapak Chen Jingming. Dia menyediakan rekaman CCTV, rekaman telepon, serta riwayat chat Anda. Kami perlu kerja sama Anda untuk membuat keterangan, menjelaskan. Dia kakak kandung gue. Perselisihan keluarga perlu sampai segitunya? Konflik keluarga adalah konflik keluarga. Tapi kalau sampai melibatkan pengorganisasian keributan. Laporan palsu, pelecehan sengaja, ini termasuk pelanggaran. Bapak Chen, mohon kerjasamanya. Baik. Gue ikut kalian. Lagi pula gue sudah nggak punya apa-apa lagi. Untuk kasus ini, bukti dari kedua pihak sudah kami telusuri. Bapak Chen Jinghui, Anda mengakui mengorganisir keributan lansia dan melapor sengaja? Mengakui. Kamu mengakui memasukkan bukti. Dan memfitnah Chen Jingming. Kalau makanan di tokonya ada masalah keamanan, mengakui. Adikmu sudah mengakui semua fakta. Berdamai saja. Apakah kamu bersedia menerima mediasi? Mediasi bisa, dengan 3 syarat. Pertama, Chen Jinghui harus minta maaf secara tertulis. Dan klarifikasi publik bahwa kedai mie itu difitnah. Ganti rugi penuh atas kerugian kedai mie hari itu. Ketiga, dalam 3 tahun ke depan, semua anggota keluarga Chen dilarang mengganggu saya dan keluarga saya dalam bentuk apapun. Syarat ketiga itu mustahil saya jamin. Kalau begitu, jalani proses hukum. Kamu yang memasukkan bukti. Melapor, dan sengaja mengganggu usaha, semua buktinya ada di sini. Saya tanda tangani. Kakak, kamu menang. Dendam kedai mie-nya sudah terbalas. Urusan perusahaanmu juga selesai. Tapi kau pikir ini sudah berakhir? Putrimu mau pindah sekolah kan? Pindah sekolah butuh arsip akademik. Kamu pikir arsip itu mudah dibuat ulang? Kamu mengancam saya dengan anak perempuan saya? Saya tidak mengancam, cuma ingatkan ada yang lebih gila. Ada apa? Formulirnya belum selesai diisi? Chen Jinghui bilang sesuatu. Dia bilang, ada orang yang lebih gila dari dia. Dia ngomongin siapa? Halo, Kak. Dengar-dengar hari ini kamu bikin kakak kedua babak belur. Keren juga ya. Mau ngomong apa? Mau bilang, soal urusan pindah sekolah putrimu belum selesai, kan? Chen Jingyao. Kau berani-berani menyentuh arsip putriku. Kak, kenapa kakak selalu merasa orang lain mau menjahati kakak? Aku cuma bertanya. Soalnya urusan pindah sekolah kan jarang terjadi. Memang arsipnya ribet banget. Dia gila. Nian 11 pernah manggil dia Tante. Aku mau keluar sebentar. Kau jaga yang 11 di rumah. Siapapun yang datang, jangan dibukakan pintu. Iya, aku jagain anak. Kau hati-hati di jalan. Halo, saya mau konsultasi. Tentang pengelolaan arsip pindah sekolah. Atau sengaja ditahan orang jahat, prosedur pengurusannya gimana? Butuh surat keterangan belajar dari sekolah lama. Terus di sini kami jalani prosedur penggantian arsip. Waktunya kira-kira 2-3 minggu. Bisa dipercepat nggak? Perlu ada penjelasan kondisi khusus untuk pelayanan terpadu. Jika rusak atau dicuri, butuh surat keterangan polisi. Mohon tunggu sebentar ya. Gak usah ke dinas pendidikan. Arsipnya ada di tanganku. Kalau mau Nian 11 lancar pindah sekolah, datang sendirian ke kamar ayah. Kalau nggak datang, aku robek ini. Ada masalah apa? Arsip sekolah anakku diambil tantenya. Arsip kependudukan siswa dilindungi terpadu. Dilarang menahan atau merusaknya secara pribadi. Kakak datang sendiri. Kakak paling sayang anak.
Mana barangnya? Semua di sini. Arsip kependudukan Nyan 11, rapor, catatan kesehatan. Dulu dia kupanggil keponakan, sekarang dia panggilku apa? Dia manggil kau tante. Pantas nggak sih kau? Kau bilang aku nggak pantas? Ya udah, jangan salahin aku. Kakak kedua dipecat kerja gara-gara kakak. Kerjaanku juga kena imbas. Aku kehilangan segalanya, sewa rumah aja hampir nggak bisa bayar. Mau aku gimana lagi? 3 tahun lalu. Suan didorong ayahmu depan umum, sampai masuk rumah sakit. Kau duduk di sofa main HP, ketawa-ketawa keras. Kau bilang dia sendiri yang nggak bisa jaga keseimbangan. Itu kan sudah lewat. Dibelit-belit terus urusan itu aja. Bukannya sudah kubilang, waktu itu aku belum paham. Sekarang paham? Sekarang kau pegang. Arsip anak SD, ancam-ancam bapaknya. Kau lebih nggak paham daripada dulu. Udah, berantem mulu. Ini surat yang dikirim sekolah pagi ini. Kamu baru ambil arsip, langsung ketangkep kamera pengawas. Gambarmu jelas banget. Kamu tahu nggak? Menyita arsip siswa tanpa izin itu pelanggaran serius? Sudah lapor polisi belum? Aku masih kasih kamu kesempatan terakhir. Kembalikan arsipnya sekarang, pergi dari rumah sakit ini. Jangan cari kami lagi, nanti aku maafin. Papa, ini ulah anakmu, didikanmu bagus sekali ya. Makan dulu. Tunggu sebentar lagi. Iya, semua ini karena pengganti ibu di perusahaan swasta. Terima suap dari mitra kerja. Markup laporan keuangan, pakai aset perusahaan buat urusan pribadi. Setiap transaksi ada screenshotnya. Ada laporan resmi dari tim pengawasan internal. Kapan kamu dapat semua ini? Sejak pertama kali dia ngomong. Tekanan kerja di manajemen menengah swasta sangat berat. Dia korupsi 3 tahun, aku kumpulin buktinya 3 tahun. Sekarang langsung kirim ke tim pengawasan internal perusahaan Chen Jinghui. Chen Jinghui, kamu menyalahgunakan wewenang persetujuan pembelian untuk terima suap. Akumulasi 3 tahun, nilainya sudah memenuhi syarat pelaporan hukum. Perusahaan memutuskan untuk hentikan kontrak kerjamu dan laporkan ke platform pengawasan industri. Markup laporan dan penggunaan dana perusahaan untuk pribadi. Perusahaan akan menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Siapa yang melaporkan? Identitas pelapor dirahasiakan. Tapi bukti-buktinya nyata. Kamu bisa pergi sekarang. Kartu akses harus dikembalikan ke resepsionis hari ini. Chen Jingming. Hei, kamu di mana? Dia benar-benar menghancurkan hidupku. Dipecat dan di-blacklist di seluruh industri. Tahu aku terlibat masalah hukum, langsung mau mengusirku. Hah, hidupku benar-benar hancur total. Aku juga tidak lebih baik darimu. Ancaman ijazah gagal, Depdiknas tuntut tanggung jawab. Kerja hilang, tunangan putus kontak. Tahu catatan kriminalku, langsung blokir. Kakak kedua, kenapa kita bisa terpuruk seperti ini? Bukan kita yang terpuruk begini. Tapi Chen Jingming yang perlahan-lahan memaksa ke jalan buntu. 3 tahun warisan, diam-diam mengalah. Sekarang hidupnya tenang, malah balas dendam. Atas dasar apa? Sekarang dia punya segalanya. Toko lama dijual dapat uang tunai. Anaknya aman, ijazah tak bermasalah. Istri lembut. Dia melindungi istri dan anaknya dengan sangat ketat. Padahal kitalah yang seharusnya menjadi keluarga. Istri Niansi adalah titik lemah satu-satunya yang bisa kita serang. Kamu temui Suan, kejar terus dia. Paksa dia tanda tangani pernyataan, cabut semua. Tuntutan hukum terhadap kita, plus bayar kompensasi. Satu-satunya kita masih. Dia tidak mau menyerah, aku protes juga percuma. Jangan sampai melukai, cukup ciptakan suasana mencekam. Dia takut Suan dan anaknya terpengaruh. Pasti dia akan menyerah dan tanda tangan. Baik, aku akan pergi. Ingat, cukup lempar barang untuk menakut-nakuti, akting beri tekanan. Jangan kehilangan kendali dan melukai orang. Semuanya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Aku tahu batasannya. Tak ada jalan mundur. Kalau dia tak mau mengalah, maka kita harus buat dia menyerah dengan cara kita. Berkas pendaftaran sekolah Jingming yang 11. Sudah hampir selesai dirapikan, ayo makan dulu. Pipa bocor, harus diperbaiki.
Kamu makan dulu. Siapa? Kakak ipar, ini aku, Jingyao. Buka pintunya. Jingyao, gimana kamu bisa nemuin sini? Ada apa? Kakak ipar, buka pintu. Aku mau ngobrol bentar sama kakak. Selesai ngomong langsung pergi. Kalau ada omongan, bilang aja lewat pintu. Buka pintu. Kalau nggak dibuka, aku nggak bakal pergi hari ini. Biarkan tetangga lihat, kalian perlakukan adik sendiri gimana. Minta kakak ipar tanda tangan. Kalau udah ditandatanganin, aku langsung pergi. Kalau nggak, aku bakal nempel di sini seharian, nggak mau pergi. Surat perdamaian? Kamu mabok ya? Aku nggak mabok. Aku sadar banget. Kakak kedua hancur gara-gara kamu. Kerjaanku juga hilang, arsipnya kamu tarik lagi. Kita sekarang nggak punya apa-apa lagi. Kamu sama kakak ipar, kok bisa masih hidup tenang-tenang aja? Jingyao, kapan kakak ipar pernah menghina kamu? Waktu sekolah dulu kamu malas belajar, pacaran bikin pelajaran kacau. Aku yang bantu kamu usir orang-orang gak jelas itu. Bahkan keluar duit sendiri buat bayar les tambahan kamu. Diam kamu. Dulu kamu pisahin cinta pertamaku. Bilangnya demi kebaikanku, padahal cuma mau pamer. Betapa baiknya kamu. Sekarang mau pura-pura jadi orang baik lagi? Jingyao, kalau ada omongan kita bicara baik-baik. Jangan emosi gitu. Bicara baik-baik? Kalian emang bisa hidup tenang-tenang. Aku sekarang makan nasi hangat yang layak aja nggak mampu. Tiap hari cuma ngemilin roti kering dingin. Kalian malah di rumah masak iga, minum sop panas. Emangnya kenapa? Kenapa hidup kalian bisa tenang gini? Sementara aku jatuh terpuruk begini? Jingming. Jingyao, lihat apa yang kau lakukan. Aku nggak sengaja, cuma mau nakutin kalian aja. Aku beneran nggak mau kayak gini. Mulut bilang cuma nakutin, tapi perbuatanmu jelas-jelas mau nyakitin orang. Aku cuma mau nakutin aja kok. Gak apa-apa, cuma luka ringan. Kak, siapa yang bikin gini? Kau gila ya? Kakak kandung sendiri berani kau lukai? Jangan main tangan. Dia cuma dipakai orang aja. Kak kedua yang suruh aku datang. Dia bilang cuma nakut-nakutin aja. Dia bilang kau pasti bakal tanda tangan. Kau percaya sama dia? Lukanya nggak dalam, nggak kena saraf atau pembuluh darah utama. 2 minggu bisa buang jahitan, nggak ganggu kegiatan sehari-hari. Luka ini kena apa? Pecahan mangkuk keramik, nggak sengaja kena. Aku kasih suntikan anti tetanus, obat radang minum, diminum teratur. Lukanya 3 hari lagi ganti perban, jangan kena air. Zhang Lei bilang, dia udah tinggalin orangnya di sana. Udah lapor polisi, polisi udah datang. Jingyao gimana ditangani? Dia kan udah dewasa. Pilihannya dia tanggung sendiri. Chen Jinghui. Kau mengakui menyuruh Chen Jingyao mengancam orang di rumahnya? Nggak ada urusannya sama aku. Aku cuma suruh nakut-nakutin. Dia yang bawa senjata beneran. Itu urusannya dia sendiri. Dia bilang dia yang suruh aku bikin takut. Tadi dia bilang begitu kan? Chen Jingyao, tolong jelaskan situasi saat itu. Siapa yang nyuruh kamu cari Chen Jingming? Kakak kedua aku, Chen Jinghui. Cuma bikin takut, kakak pasti nurut. Dia bilang kakak paling takut istri dia terluka. Semua ide itu dia yang ngasih ke aku. Dia bilang semua ide itu dari kamu. Bualan aja. Dia sendiri mabuk gila, ngapain nyeret-nyeret aku? Aku sama sekali nggak pernah nyuruh dia celakai orang. Aku cuma nyuruh dia ngomong kasar dikit. Intinya udah jelas. Chen Jinghui yang ngasih ide jahat. Chen Jingyao yang ngejalanin. Dua-duanya harus tanggung jawab. Pak Chen, laporan visum tadi udah keluar. Bukan luka berat, tapi sengaja celakai orang. Hukumannya bakal berat. Kakak. Dia bilang cuma mau nakutin kamu. Aku percaya sama dia. Aku bodoh. Bukan bodoh. Kamu milih. Kamu milih berdiri di samping dia.
Dari kecil kamu selalu milih dia. Dia pinter, dia jago ngomong. Dia bisa ngasih saran. Tapi kamu lupa. Dia malah ngasih saran buat ngerjain kamu sendiri. Aku tahu salah. Bisa nggak kamu jangan tuntut aku? Oke. Kakak tunggu kamu. Nanti kita hidup bareng, yau-yau. Dadah. Bang? Chen, makan. Hari ini ada daging babi merah. Kalau lo nggak mau makan, gue juga nggak sempat nyuapin lo. Semua orang sibuk. Chen, jangan salahin gue. Haoyu punya utang judi. Orang udah mau datang ke rumah, uang pensiunan lo itu nggak cukup buat bayar. Proses balik nama rumah lama udah gue selesain. Duit hasil jualnya, gue harus pakai buat bayar utang Haoyu. Lo jam aja di sini. Kalau udah aman, gue datang lagi. Chen Shui, gue emang salah sama lo, tapi gue nggak ada pilihan. Haoyu itu anak satu-satunya gue. Liu Meilan, anak lo, Liu Haoyu, utangnya sama kita. Hari ini jatuh tempo. Duit jual rumah lo udah masuk kan? Aku besok langsung transfer. Jangan cari-cari Haoyu. Telat. Siang tadi Haoyu dateng mau balik modal, kalah lagi 30 juta. Sekarang utang lama plus baru, duit lo itu nggak cukup. Besok gue dateng ke lo, kita bicara langsung. Anak gue hilang, rumah hilang, bapak tua juga dibuang di panti jompo. Gue ngapain coba semua ini? Chen Jinghui, masih keberatan soal kasus penerimaan komisi ini? Enggak. Bagaimana dengan fakta mengorganisir kerusuhan, pelecehan terhadap operasi pedagang? Enggak. Dan menghasut orang lain hingga menyebabkan cedera? Enggak. Gue cuma mau nanya satu hal. Katakan, dia itu kakak kandung gue. Dia umur 18 udah kerja, biayain gue sekolah 16 tahun. Kalau dia nggak sekejam ini, kalau dia mau terus kayak dulu, gue juga nggak bakal sampai kayak gini. Maksud lo jadi kayak gini sekarang, itu salah kakak lo? Hari ini, sidang mediasi sudah keluar hasilnya. Iya, aku tahu. Masalah adikmu. Kamu mau tahu hasilnya? Gak usah bilang ke aku. Urusan keluarga Chen bukan urusanku lagi. Sakit? Udah enggak. MA, soal ini aku nggak bisa. Aku masuk dulu ngajarin dia. MA, 13 tahun, aku udah lunas semua. MA, uangnya udah dikumpulin belum? Uangnya udah habis semua kamu ambil, mana ada lagi? Kamu sebenarnya utang berapa? Pokoknya kumpulin 30 juta secepatnya. Kalau enggak, anak kamu bakal tamat.
How you? Dengerin kata mama, jangan judi lagi, pulang ke rumah. Kita cari jalan bareng-bareng. Liu Haoyu, buka pintu. Kalau nggak bayar utang, tunggu aja. Ma, aku tutup telepon dulu. Ingat, jangan bilang ke siapa-siapa aku pergi kemana. Nenek, anak kamu kabur. Utang ini, kamu tanggungin nggak? Aku beneran nggak ada uang. Uangku udah habis semua buat dia. Rumah bapak udah dijual. Uangnya juga buat dia semua. Aku nggak punya sepeser pun lagi. Ini nomor teleponku. Dalam 3 hari, kumpulin 50 juta. Kalau nggak bisa, jangan salahin aku nggak hormat sama orang tua. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jing Hui. Iya, cari Jing Hui. Jing Hui, adikmu kabur. Debt collector udah nongkrong di depan rumah. Lari. Yang cepat menang di keluarga ini. Aku udah nggak kuat lari lagi. Halo, apakah ini Bapak Chen Jingming? Saya dari Panti Jompo Sejahtera. Ada apa? Bapak Chen Shui, ayah Bapak, kan? Kondisinya belakangan ini kurang baik. Sudah tidak mau makan. Perawat coba suapin, nggak mau. Sudah disuntik nutrisi, tapi efeknya kurang. Cuma ada 3 nomor. 1 Liu Meilan, sudah mati. 1 Chen Jinghui. Dijawab bilang nggak bisa ngurusin. Satunya lagi Bapak. Sekarang kondisinya gimana? Kadang sadar, kadang bingung. Pas sadar, selalu sebut-sebut kakak sulung. Pengen ketemu Bapak. Pas bingung, di tempat tidur teriak-teriak Jinghui, Jingyao. Bilang-bilang soal rumahnya. Saya pikir dulu. Nanti saya hubungi lagi. Dari Panti Jompo. Soal ayahmu. Nggak mau makan. Pengen ketemu terakhir kali. Lu mau pergi? Silakan masuk, Pak. Kebetulan beliau lagi sadar. Nggak usah, deh. Bapak sudah sampai di depan pintu. Tolong sampaikan ke dia, kakak sulung sudah datang. Berdiri di depan pintu 10 menit, terus pergi. Dia bakal ngerti. Hati-hati, ya. Isinya barang-barang gampang pecah. Kardus buku di ruang kerja Lazy. Taruh di sisi dalam mobil. Ya. 2 kardus berat saya ini, taruh di paling bawah aja. Sudah lama tinggal di rumah ini. Ayah, kita nggak bakal balik lagi ke sini? Nggak balik lagi. Kamu nggak mau pergi? Aku ikut kemanapun ayah pergi. Dan ibu juga. Pak Chen Shui, sesepuh yang terhormat. Beliau meninggal dunia pagi tadi dengan tenang. Saat nafas terakhir, beliau bergumam, si sulung paling jujur. Kapan pemakamannya? Tak ada yang mengurus. Kami sudah hubungi semua pihak. Tidak ada satupun keluarga yang bisa dihubungi. Saya yang akan urus. Lalu, semua biaya selama ini, rawat inap, infus nutrisi, perawat pendamping, semua pengeluaran belum ada yang bayar. Panti Jompo ini sudah menelangi cukup lama. Semua biaya akan saya lunasi sekaligus. Nanti saya transfer. Kalian berangkat duluan. Saya menyusul 2 hari lagi. Sampai sana saya kirim alamatnya. Ayah, seumur hidup ayah paling suka mie daging sapi buatan Suan. Hari ini coba yang saya masak. 13 tahun budi baik. Chen Jingming sudah melunasinya. Mulai hari ini, ayah tak perlu lagi memikirkan saya. Saya juga tak akan datang menjenguk ayah lagi.
Perjalanan ke tempat baru butuh beberapa jam. Ngantuk tidak? Tidak ngantuk. Nian 11 tidurnya nyenyak sekali. Dulu setiap lewat jalan ini, pasti untuk pulang. Kali ini untuk pergi meninggalkan. Pulang itu untuk membayar hutang. Pergi itu untuk menjalani hidup. Jingming, kamu menyesal tidak? Menyesal apa? Menyesal dulu, saat keluarga berpecah, cuma bisa membanting pintu? Nggak nyesel. Sejak hari itu, gue udah mulai bangun. Wah, ramai banget ya pas jam makan. Wanginya enak. Besok-besok gue mau cobain juga. Terima kasih, Om. Kapan-kapan dateng, cocok selera Om. Bos, sapi bumbunya meresap banget nih. Belajar di mana? Diajarin istri gue. Warung kakak di barat laut, resep turun-temurun. Terus minyak ditarik sendiri, bos. Kenyal banget, nambah satu lagi. 2 tipis. 2 tipis, bentar ya. Om, ini kembaliannya. Rp3.000 datang lagi ya. Wah, jago matematika nih si bos kecil. Besok gue dateng lagi. Lenganmu baru sembuh, jangan angkat yang berat-berat. Di dapur ada Senwei bantuin, depan gue yang urus. Luka kecil gini nggak apa-apa. Dulu waktu kerja di proyek angkat bata. Lebih capek dari ini. Itu dulu, sekarang beda. Pendapatan hari ini naik 20% dari kemarin. Kalau terus kayak gini, akhir tahun bisa pasang AC di warung. Ya dipasang di dapurmu aja. Panas banget pas musim panas. Ayo, pulang. Ini bentuknya kayak apa? Kayak lilin mainan yang dibentuk Nian 11. Apa sih? Coba lihat. Nggak mirip. Lilin mainanku lebih bagus. Lihat caramu bikin pangsit dengan serius. Persis kayak dulu waktu belajar narik mie di dapur. Dulu kamu yang ngajarin, gue yang belajar. Setiap hari dimarahin. Dibilang adonannya gue terlalu keras. Sekarang udah nggak keras lagi. Sekarang warung mie ini mengandalkan keahlianmu. Nian 11, jangan main-main, ambil piring sama sumpit di dapur. Suan. Makasih ya. Dulu kamu minjam uang Suzen Bang. Bawa gue sama Nian 11, bikin usaha sendiri. Kalau nggak ada kamu, mungkin gue masih jadi sapi perah di rumah itu. Udah cepetan bikin pangsit. Isiannya tinggal dikit. Lagi mikir apa? Nggak mikir apa-apa. Cuma merasa. Hal terbaik dalam hidup gue adalah waktu di dapur warung mie dulu. Kamu gue enak.